Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Zainul Walid, BP 181044-2072. Pada materi ini kita akan membahas heat engine dan refrigerator. Yang pertama kita ketahui dulu pendahuluan-pendahuluannya supaya kita mudah mengerti apa materi yang akan kita bahas dulu. Yang pertama yaitu sejumlah proses yang membawa sistem kembali ke keadaan semula disebut siklus. Pada setiap bagian proses itu dapat terjadi aliran panas masuk ke atau keluar dari sistem. Bila panas yang masuk ke dalam sistem lebih besar dari panas yang dikeluarkan dari sistem dan usaha yang dilakukan oleh sistem, maka sistem tersebut adalah heat engine. Bila panas yang keluar dari sistem lebih besar dan usaha yang dilakukan terhadap sistem, maka sistem disebut refrigerator. Yang pertama adalah heat engine. Heat engine adalah sebuah mesin yang menukar energi termal menjadi sebuah usaha. Contoh umum dari heat engine adalah turbin yang biasa didapatkan dari pembangkit tenaga listrik. Panas yang diserap oleh mesin datang dari tempat yang disebut heat reservoir, dan tempat keluarnya panas disebut cold reservoir. Berikut adalah diagram aliran energi dari heat engine. Dilihat dari gambar tersebut, kalau berasal dari hot reservoir yaitu QH dengan suhu TH menuju ke cold reservoir dan melepas QC dan juga usaha yang disebut W. Keuntungan dalam pengoperasian mesin adalah berupa usaha yang dibuat W, banyaknya panas yang diserap yaitu QC. Untuk persamaan untuk menentukan efisiensi dari mesinnya adalah E sama dengan benefit per cons sama dengan W per QH. Hukum pertama termodinamika mengatakan bahwa energi itu kekal, sehingga keadaan dari suatu mesin tidak akan berubah pada putaran terakhir. Energi yang diserap akan sama dengan energi yang dikeluarkan sehingga bisa didapatkan persamaan QH sama dengan QC tambah W. Sehingga dari persamaan tersebut didapatkan persamaan efisiensinya adalah E sama dengan QH dikurang QC per QH sama dengan 1 dikurang QC per QH. Nilai efisiensinya tidak mungkin lebih besar dari 1. Proses selanjutnya dengan menerapkan hukum termodinamika 2 yang mengatakan total entropinya akan bertambah bukan berkurang. Maka entropi yang dilepaskan setidaknya lebih banyak dibanding entropi yang diserap. QC per TC lebih besar sama dengan QH per TH, atau QC per QH lebih besar sama dengan TC per TH. Dari persamaan di atas, maka didapatkan E lebih kecil sama dengan 1 dikurang TC per TH. Mesin Carnot. Carnot adalah orang pertama yang memperkenalkan proses siklus sederhana ke dalam teori termodinamika pada tahun 1824 yang sekarang dikenal dengan siklus Carnot. Siklus Carnot ini dapat dilakukan dengan sistem apapun, baik itu zat padat, cair, gas, arus laput permukaan, atau zat paramagnet. Gambar ini merupakan diagram dari mesin Carnot. Untuk menghasilkan usaha, mesin Carnot harus menjalani 4 proses. Yang pertama adalah ekspansi isotermal dari A ke B pada suhu T1. Kedua masuk dan usaha dilakukan oleh sistem. Proses berikutnya ekspansi adiabatik dari B ke C. Pada proses ini suhu akan turun menjadi T1 dan usaha dilakukan oleh sistem. Selanjutnya pemampatan isotermal pada suhu T1 dari C ke B. Panas Q1 akan keluar dari sistem dan usaha dilakukan terhadap sistem. Akhirnya di proses terakhir, gas yang mengalami kompresi atau pemampatan adiabatik dari D ke A,
suhu akan naik dari T1 menjadi T2. Pada proses ini, gas pendapatan usaha kembali ke bentuk semula. Yang kedua ada refrigerator. Refrigerator memiliki tujuan yaitu membuat energi termal mengalir dari yang dingin menjadi panas. Memiliki nilai koefisien of perform untuk pendinginannya yaitu QOP sama dengan QC per W sama dengan QC per QH dikurang QC sama dengan 1 per QH per QC dikurang 1. QH per QC lebih besar sama dengan TH per TC, sehingga QOP lebih kecil sama dengan QOP max sama dengan TC per TH dikurang TC. Berikut adalah gambar diagram alir energi dari refrigerator. Dilihat dari gambar tersebut, QC yang berasal dari cold reservoir ini mengalir dan menghasilkan QH, membutuhkan usaha dan menghasilkan QH. Sekian penjelasan saya mengenai heat engine dan refrigerator. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.